Oke, Lilian, apa nih yang pengen Jadi didiskusikan? saya mau nanya nih, kan sebagai fresh graduate juga kan. Nah, kita kan juga kayak masih bingung awal-awalnya itu kayak kalau kita mau melamar itu bisa nggak sih Pak? Eh, Walaupun perusahaan itu nggak buka lowongan gitu, tapi atas inisiatif sendiri kita ke kantornya gitu antar lamaran. Oke, ini case-nya itu apakah kamu akan melamar pekerjaan di dekat rumah, Iya, pokoknya di sekitaran kota. di sekitar kota kamu tinggal ya? Iya, iya. Oke, menarik. Jadi kayak gini, ini terkait dengan melamar pekerjaan di perusahaan yang lokernya sedang tidak buka gitu ya, gitu. Iya. Nah, jawabannya adalah boleh nggak? Kalau boleh nggak boleh. Tapi kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama adalah melamar pekerjaan di perusahaan yang sedang tidak mengumumkan lowongan pekerjaan itu pasti kemungkinannya ya probabilitasnya akan lebih kecil daripada yang membuka. Itu aja dulu. Oke? Yang pertama itu dulu. Yang nomor dua, melamar pekerjaan dengan mendatangi langsung gitu ya, mengantarkan lamaran mau dia buka atau enggak gitu, khususnya yang enggak buka gitu ya, dia akan memakan banyak waktu dibandingkan dengan tetap duduk saja dan online. Oke, kan buat pulang pergi itu udah berapa menit atau mungkin 1 jam. Nah, di mana waktu 1 jam ini kalau kamu gunakan hanya dengan di tempat saja, bisa kamu gunakan untuk melamar banyak. Dua hal ya ini ya. Hal yang nomor tiga, ada beberapa perusahaan yang memang informasi lowongan kerjanya itu satu, dia memang tidak disampaikan secara online gitu. Jadi hanya ditempel-tempel saja. Atau nomor dua, online. Tapi online-nya itu kita nggak tahu di mana. Mungkin bukan suatu kanal atau channel yang terkenal. Jadi ibaratnya ngapain saya lempar-lempar jauh ke LinkedIn kalau akhirnya saya cuma nyari kota di sini gitu kan. Mending Iya. pakai yang di sini aja gitu. Misalkan saya pakai media cetak di koran gitu ya, kota ini, atau melalui radio lokal gitu, atau ditempel di dinas tenaga kerja di kota itu, atau kalau ada job fair di kota tersebut gitu ya, gitu, atau ditempel di toko, atau mungkin nggak cuma mulut ke mulut aja gitu, gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi dia ada loker yang memang tidak disampaikan secara online atau disampaikan secara online, tapi tidak di platform-platform yang nasional yang terkenal karena dia ngapain jauh-jauh orang saya nyarinya di sini gitu. Oke ya, itu udah 3 hal ya. Hal yang selanjutnya adalah banyak kisah sukses gitu ya. Banyak kisah sukses dari teman-teman yang tetap melamar, mengirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang tidak melamar membuka lowongan. Kisah suksesnya juga ada. Gitu. Kalimat selanjutnya adalah tapi banyak juga ya yang menitipkan lamaran atau mendatangi perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja, berakhir satu mungkin dicuekin, dua berakhir ketemu calo udah dimintain duit tapi nggak dapat kerjaan gitu. Ini adalah gambaran semua yang terjadi gitu ya, secara umum gitu. Nah, dari 5 hal ini yang aku sampaikan, artinya apa? Artinya tuh kita bisa coba kita ramu, kita racik gitu ya. Sehingga kalau kita pengen melamar pekerjaan di perusahaan yang bahkan lagi nggak buka, kita akan seefektif mungkin menekan biaya sekecil-kecilnya, menekan waktu yang kita habiskan untuk operasional gitu ya, tapi tetap kita bisa ngirimkan lamaran. Jadi biar lebih efektif gitu loh. Gitu. Ya kan? Gimana caranya? Cara nomor satu, syaratku, gitu ya. Coba lamarlah gitu, atau nggak ngamar dulu deh, cari info dulu. Coba cari informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar rumahmu secara online. Cari websitenya semua kalau ada,
Ya. Yang nomor 2, cari emailnya. Yang ketiga, cari nomor telepon atau ya terserah, telepon atau email atau sosmed gitu. Habis itu setelah itu tanya, perkenalkan diri, sampaikan maksud. Ya, judul emailnya adalah permohonan informasi gitu kan. Gitu. Sampaikan, perkenalkan nama saya ini bermaksud memohon informasi terkait dengan di mana saya dapat memperoleh informasi update terkait lowongan pekerjaan yang sedang dibuka di perusahaan ini. Gitu. Atau di mana saya dapat memperoleh informasi update terkait apabila ada informasi lowongan kerja yang dibuka di perusahaan ini. Kirim aja dulu email, jret, gitu. Gitu. Tunggu 2 hari, 3 hari, nggak ada, telepon. Gitu. Mohon info, gitu. Kami sedang tidak membuka lowongan, ya nggak masalah bilang. Nanti kalau saya ingin tahu update-nya dari mana ya, gitu. Gitu. Jadi lakukan sesuatu yang tanpa jalan-jalan dulu, gitu. Ini saran dari aku ya, aku pribadi. Gitu. Jadi tanpa moving dulu. Karena kan kalau PP dibandingin sama klik kan nggak efektif waktunya. Gitu. Ya kan? Gitu. Ini saran dulu. Kalau misalkan udah pernah dicoba tapi kurang efektif gitu ya, itu silahkan coba kalau mau keliling-keliling saja. Tapi apa? Nggak usah bawa dokumen banyak-banyak. Saranku tuh keliling itu ya untuk nyari info gitu. Misalkan datengin ke suatu bank, tanya sama security-nya, Pak kalau pengen ngelamar kerja di sini, gitu kan, ada lagi loker yang dibuka nggak? Kalau enggak, biasanya kalau orang ini gimana gitu. Ya, oh gitu ya, udah kumpulin lagi terus. Takutnya nanti kamu udah ngeprint dokumen banyak gitu ya, kan itu cost lagi tuh, cost waktu, cost uang. Ya kalau uangmu banyak ya nggak masalah, waktumu banyak ya nggak masalah. Cuman aku ngomongnya lebih ke sisi efektif gitu, smart gitu. Atau misalnya sambil olahraga pagi jogging gitu kan, kamu lewatin satu jalan perkantoran gitu, tanya-tanya sama security aja sama. Apalagi yang nanya cewek security mah, jawabnya cepet. Nggak usah security, semuanya jawabnya cepet gitu. Ya, tanya aja sama pegawai-pegawainya gitu. Jadi bahwa Pak mohon info gitu, ada nggak informasi lowongan kerja di sini? Biasanya kalau ada tuh pasti akan di-update gitu. Itu caranya seperti itu dulu. Atau kunjungi tempat-tempat yang kamu bisa memperoleh info loker. Ya itu kan ada, biasanya kan ada dinas tenaga kerja gitu ya. Datang aja ke kantor-kantornya. Dinas tenaga kerja, terus mau mohon info gitu. Bukan untuk ngurus surat ini, Bu, kalau misalkan ada info apa gitu. Atau yang lain misalkan, Bu, ada event nggak gitu, pameran lowongan kerja gitu. Untuk setahun ke depan ada jadwal kira-kira bulan apa, misalkan gitu. Kali aja nggak jauh kan dari jadwalmu gitu. Atau misalkan ada nggak informasi lowongan kerja, biasanya itu yang banyak tuh ditempel-tempel gitu loh, kayak di kantor pos, kalau ya di mading-madingnya kantor-kantor gitu yang suka ada gitu. Gitu. Atau kalau mau iseng lagi, cari kampus. Biasanya di mading-mading kampus tuh loker banyak. Ya, aku sering main di kampus-kampusnya orang gitu. Hanya untuk cari, oh ada loker ditempel. Masuk ke fakultas ini, fakultas itu gitu. Gitu. Ya kalau ditanya sama ini ya, nyari temen gitu. Samperin aja kayak gitu. Gitu. Baru nanti kalau itu semua udah nggak ada, baru kamu pakai pakai bahasa dalam tanda kutip ya, cara yang agak nekat ini ya, sebenarnya nggak nekat sih karena udah banyak yang lakuin ya. Datengin sambil naruh gitu. Tapi pastikan posisi yang kamu lamar itu ada. Jangan kayak kamu ngelamar yang posisinya nggak dibuka gitu ya. Kamunya sendiri juga bingung posisinya apa yang kamu lamar ya nggak sih gitu. Tapi kamu harus Kalau ingat 5 hal tadi. Kenapa? kalau misalkan kan kita mau melamar kayak jurusan saya kan accounting. Nah, saya mau melamar accounting. Nah, nanti pas misalkan dipanggil nih Pak, terus di interviewnya, tapi di tempat ini nggak di accounting gitu. Karena mereka butuhnya di divisi lain. Kalau gitu gimana? Lah kalau seperti itu jawabannya adalah terserah kamu gitu kan. Ya enggak? Karena tadi aku bilang bahwa yang kamu lakukan itu adalah suatu proses gambling yang didasarkan pada optimisme gitu ya. Gambling kan kemungkinan adalah ada enggak, ya kan, respon enggak itu. Tapi dasarnya optimisme, bukan asal-asalan. Kan enggak semua kantor kamu samperin satu-satu gitu kan enggak.
Jadi gitu. Karena gambling dasarnya optimisme, pasti di dalamnya ada suatu pertimbangan yang nanti pasti logis, analitis gitu ya. Ini kemungkinan ini. Oke, jurusanku accounting, berarti kemungkinan perusahaan ya yang hubungannya sama perbankan atau lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non bank gitu, atau mungkin industri retail dan lain-lain yang di dalamnya butuh accounting. Apalagi jurusan accounting itu adalah jurusan yang dibutuhkan ibaratnya sama semua perusahaan gitu kan. Itu sehingga gitu ya, nggak semuanya harus langsung kamu taruhin CV maksudku. Ada yang tadi gitu. Jadi kayak sebelum kamu naruh CV, kamu nyari info dulu. Sebelum kamu datangin offline, datengin dulu secara online gitu loh. Gitu kan. Email gak balas, telepon gak respon, samperin gitu. Tapi semua itu tergantung. Kalau memang ternyata kantornya itu di samping rumahmu, ya samperin dulu gitu. Awan pertimbangannya adalah jarak dan lain-lain kan. Tapi kalau misalkan kamu bilang, ya Pak saya kantornya ada di komplek perkantoran sih ini di dekat sini. Oh ya udah, samperin aja udah gitu kalau gitu kan. Cuma kan aku nggak tahu kondisinya. Aku ngomongin efektivitas itu kamu harus menempuh jarak tertentu, habis ngabisin waktu tertentu, ada cost tertentu gitu kan. Gitu ya, sehingga yang efektif itu kayak gitu. Samperin dulu secara online, habis itu baru pasang badan. Tapi tadi ya, kamu harus terima dari semua jenis konsekuensi yang ada. Ya dicuekin, ya ditolak, kemungkinan ditawarin tapi beda posisi, dan lain-lain gitu. Nanti secara detail aku jelasin. Tapi intinya adalah semacam itu ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku sekarang adalah pada saat kita melakukan melamar kerja secara disamperin gitu ya, nyamperin gitu ya. Pertanyaan, kamu harus menanyakan pada diri sendiri, apa iya loker-loker yang bisa kamu apply secara online udah habis di kotamu? Gitu. Kamu harus mempertanyakan itu, gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Aku misalkan aku nge-review teman-teman nih yang di Jakarta gitu. Emang udah habis ya perusahaan yang bisa kamu kirimin email secara online sampai kamu nyamperin satu-satu. Kalau udah habis nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau enggak, balik lagi. Gimana kamu menjawab efektivitas? Pulang pergi itu kamu bisa berjam-jam loh. Ya kan? Gitu. Ke sana kemari gitu. Belum nanti kalau capek di tengah jalan, nongkrong dulu, ngopi dulu gitu. Ada kos tambahan nongkrong gitu kan. Dan lain-lain gitu. Belum kalau misalkan bannya bocor, mobilnya, motornya dan lain-lain lah. Di jalan ketemu teman, kita main yuk main. Nah, yang tadi yang lamar sekarang gara-gara di tengah jalan ketemu teman ada kos tambahan itu loh, itu kos real itu kayak begitu. Gitu. Iya, Di sini banyak komplek benar-benar. perkantoran yang disamper-samperin gitu kan, sampingnya kantor tower itu tuh mall gitu. Ya udah ketemu temen cek, oh ya nongkrong bentar aja ya, bentar aja jalan ketemu temen, oh bentar aja, bentar udah sehari habis gitu. Padahal kalau kamu diem di rumah gak bakal tuh diganggu sama teman-teman. Teman-teman senang kamu dapat ada yang nemenin gitu kan. Cuman ya itu tadi gitu, efektivitasnya tuh semacam itu gitu. Kamu harus pertanyakan sama dirimu sendiri gitu. Apakah udah habis bener yang online ini, serius nih gitu. Tapi kan aku kan nggak tahu, masing-masing orang kan ada preferensi, saya pengen kerjaan yang semacam ini, atau masing-masing juga ada keterbatasan gitu. Kebetulan aku lagi nggak bisa ke kota lain, kebetulan aku harus di kota aku dulu, kebetulan aku cuma bisa di kota aku dan kota terdekat radius sekian, kebetulan aku harus yang bisa pulang pergi, yang weekend libur dan lain-lain. Nah, hal semacam inilah yang nanti memang menjadi pertimbangan, sehingga yang aku jelaskan itu adalah opsi untuk membuat pencarian kerjaanmu lebih efektif, walaupun nanti nyamperin langsung tetap efektif. Gitu sih. Secara general gitu ya, nanti secara detail aku jelasin lagi. Menarik ya ini untuk awalan, ya apalagi yang pengen diskusi ini. Nah, terus udah bisa lanjut ke pertanyaan berikut nih, Pak. Bisa, Nah, terus bebas. pertanyaan berikut saya mengenai CV kan. Nah, biasa tuh saya lihat ada beberapa orang tuh kalau di CV-nya dicantumin foto. Terus ada juga beberapa yang nggak dicantumin foto. Sebenarnya yang bagus yang dicantumin apa enggak, Pak? Oke, ada foto apa enggak itu sebenarnya itu tergantung strategi kamu mau dibikin ATS friendly atau enggak, gitu ya. Dasarnya itu di situ dulu. Tapi gini, aku ngomong secara globalnya dulu ya. Foto itu sebenarnya kalau di CV itu ada yang pro dan ada yang kontra dari yang pernah aku baca di buku gitu ya, dan di apa namanya training gitu. Foto itu ada yang bilang yang pro itu kayak foto tuh harus dicantumkan gitu. Karena apa? Karena karyawan itu dia itu adalah representasi dari perusahaan. Citra perusahaan itu ada di orang. Ya, foto itu kita sebenarnya bukan nyari yang ganteng yang cantik, tapi bagaimana dia bersikap di depan kamera dengan pakaian yang ada sehingga bisa menggambarkan kalau oke, gitu kan. Kan citra perusahaan tuh ya kan. Kita pengen dong punya karyawan yang misalkan yang rapi gitu ya,
Kalau wangi enggak ya kan, foto nggak bisa dicium gitu ya. Yang kelihatan rapi, berwibawa dan lain-lain gitu. Sehingga foto itu bisa untuk pertimbangan awal semacam itu. Ini yang biasanya pro tuh ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang sesi kontra, kayak foto itu adalah salah satu dari sekian jenis ya bagian dari CV yang rentan untuk diskriminasi gitu. Misalkan kalau nggak ganteng nggak diterima, nggak cantik nggak diterima, kelihatan ada cacat nggak diterima, gitu-gitu. Kelihatan udah tua nggak diterima, gitu-gitu. Jadi itu ada yang lihat dari di sana, sehingga foto itu termasuk bagian yang nggak usah dicantumin gitu. Nah ini ada pro kontra ini nih, itu sampai sekarang masih masih semacam itu. Cuman kita balik lagi gitu. Aku pribadi ngomongin kayak yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang ada di Indonesia sendiri itu gitu ya, akan lebih lazim kalau CV itu ada fotonya semacam itu. Sehingga muncul bahwa kalau CV-mu itu tipe desain, silahkan cantumin foto yang profesional tentunya ya, gitu. Tapi beberapa tahun terakhir mulai terkenal yang namanya ATS friendly gitu, di mana sistem ini akan membaca semua bentuk teks yang ada gitu ya, kata-kata kunci akan diekstrak dari CV, di mana salah satu syaratnya itu adalah yang untuk mempermudah itu adalah tidak ada simbol maupun foto-foto, gambar-gambar, grafik-grafik, tabel-tabel gitu ya. Gitu. Sehingga beberapa orang yang menggunakan CV yang ATS friendly gitu, dia akan menghindari adanya foto semacam itu. Ya nggak masalah kalau nggak ada fotonya gitu. Atau kalau kamu pengen uji, pengen kamu coba, CV-mu dibikin ATS friendly tapi fotonya ditaruh di atas gitu. Foto terus baru teks mulai dari bawah kayak gitu. Tapi ini sebenarnya balik lagi nggak masalah. TS Friendly itu kan suatu sistem, ini bukan sistem yang murah dan belum semua perusahaan juga menggunakan ini juga. Dan perusahaan yang punya sistem ini tidak selalu menggunakan sistem ini untuk merekrut. Gitu. Misalkan rekrutmen di cabangnya gitu kan. Apa rekrutmen cuma butuh sedikit urgent yang dalam tanda kutip diproses sama mata rekruter, mata HR itu udah cukup, nggak perlu masukin ke sistem gitu itu kan gitu. Sehingga kalau kita mau ngomongin foto gitu ya, balik lagi ke fotomu tuh seperti apa yang akan ada di CV. CV kamu yang kamu kirim ke aku itu adalah tipe desain ya gitu. Dia bukan tipe yang ETS friendly gitu. Ya nggak masalah. Yang penting informasi yang ada di dalamnya udah benar. Oh ibaratnya tadi kamu ngomongin ETS by system, ternyata rekrutmenmu rekrutmen lokal di kota kamu kan. Kayak gitu. Apalagi perusahaannya yang perusahaan yang dia tetap ada HR lokalnya gitu ya, bisa ditentukan di lokal ya, ngapain pakai harus di ATS gitu. Tapi kalau pengen di ATS juga nggak masalah. Tapi kita bisa juga ya, selain pertimbangan kita tuh ATS apa enggak tuh macam-macam. Ini ngomongin ke foto tadi ya, turunannya dari foto, pertanyaan foto tadi gitu. Gitu. Misalkan kayak pekerjaan kamu tuh kamu daftar di bank. Tadi aku ngomong ya, industri keuangan itu, kalau kita ngomongin industri keuangan itu, ya CV nggak usah pakai desain yang aneh-aneh. Karena kita yang butuh tuh adalah pengalaman kamu di dalamnya gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata kamu daftarnya di bank, misal frontliner gitu, CS, teller, CSO gitu, apa misalkan kayak relationship manager gitu-gitu, account manager yang kita harus bertatapan langsung dengan klien, calon nasabah gitu ya. Kadang kan fisik juga butuh kan, ya kan? Makanya cantumin foto gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang nggak ada fotonya berarti salah, enggak. Ada fotonya salah ya juga enggak. Tergantung dari lokermu itu loh gitu. Kalau aku pribadi, kalau lokermu lokal, kamu bagian tadi ya akuntansi itu, tapi ada interaksi sama orang gitu ya, langsung gitu ya. Kenapa enggak kalau itu kamu punya nilai plus di foto itu, gitu ya kan? Entah nanti fotonya ada di CV atau nanti di CV-mu nggak ada foto, tapi nanti di lampiran termasuk ada foto formal pas foto atau full badan gitu. Nggak masalah, itu kan terdukung gitu. Tapi secara general tuh foto kayak tadi ya. Ini baru yang sesi versi generalnya dulu, yang spesifik nanti. Gitu, Lili. Oke. Ada lagi yang pengen kamu Itu aja tanyain? Pak yang Udah, yang general intinya. cukup Ya, itu ya. ya. Oke, sekarang aku masuk yang spesifik ya.